Selamat pagi, teman-teman semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Siapa yang pimpin dalam doa? Iya, Bu. Oh, Fenly. Oke, silakan Fenly. Baik pagi, Bu. Nama sebelum kita mata kuliah APE, saya akan berdoa secara Katolik yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kan pada pagi hari ini kami dapat mulai untuk mata kuliah APE ini ya Tuhan. Hatilah semoga seluruh perangkat yang akan kami gunakan ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Semoga apa yang akan kami pelajari juga dapat berguna bagi masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang dapat Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you, Fenly. Baik, kita akan memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan apa itu APE, begitu ya, konsep APE dan kontrak perkuliahan yang akan kita lakukan selama satu semester ini, maka di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan APE berdasarkan pada tempat dan juga waktunya. Ada APE indoor dan ada APE outdoor. Ketika ada ya APE untuk yang waktu gitu ya, ada APE tradisional dan APE yang modern. Saya akan share screen dulu. Nanti kalau sudah terlihat, tolong disampaikan ya. Sudahkah terlihat? Sudah terlihat, Sudah, Bu. Sudah terlihat. Oke, kita mulai untuk materi pada pagi hari ini, yaitu APE indoor outdoor dan juga APE tradisional modern. Oke, yang pertama-tama kita bahas di sini atau yang kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama adalah APE berdasarkan tempatnya. Tempat di mana APE itu digunakan. Ada yang namanya APE indoor dan juga ada yang namanya APE outdoor. Jadi mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan kata outdoor dan indoor. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat APE ini begitu ya di tempat sekolah, tempat teman-teman kemarin ya melaksanakan PPAUD begitu ya di Balai RW. Jadi teman-teman sekarang bisa tahu ternyata APE itu macam-macam dan teman-teman bisa mengklasifikasikan nanti APE itu. Oke, APE indoor. APE indoor itu adalah seperangkat alat dan bahan bermain yang pada umumnya ditempatkan dalam ruangan bagi anak PAUD, sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi berdasarkan lokasinya gitu ya, kan ini dari bahasa Inggris ya teman-teman ya pasti tahu indoor, berarti di dalam ruangan. Secara permainan dia dimainkan di dalam ruangan. Penyimpanannya pun juga di dalam ruangan. Yang namanya APE, alat permainan edukatif, tujuannya tuh sama. Untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Peserta didik di sini adalah anak usia dini. Begitu. Dan APE indoor dan outdoor ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kelompok usianya. Anak yang berusia 4 sampai 5 tahun pasti tidak sama APE indoornya dengan anak usia 5 dan 6 tahun. Nanti akan saya jelaskan lagi untuk contoh-contohnya ya. Ini masih pengertiannya. Lalu pemilihan sarana bermain dalam ruangan indoor. Itu pilihlah alat main berdasarkan dengan usia anak, kelompok usianya. Anak usia 3 dan 4, 4, 5, 5, 6 itu pasti berbeda. Mulai dari bahannya, ukurannya, warnanya itu pasti berbeda. Tapi yang namanya anak usia dini pastinya warnanya itu harus warna yang mencolok, warna yang cerah gitu ya. Kalau bahasa kita adalah warna yang gonjreng, yang mencolok mata itu adalah warna khas dari anak usia dini.
Lalu yang kedua, pilihlah alat main yang memiliki label yang terdapat pada kemasan yang rak tersedia. Jadi ketika teman-teman gitu ya di sekolah itu di dalam kelas itu pastikan bahwa di dalam raknya itu sudah ada labelingnya. Ini rak untuk penyimpanan puzzle, rak untuk penyimpanan Lego, rak untuk penyimpanan manik-manik seperti itu, atau puzzle dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mempermudah anak ketika mengambil dan mengembalikan permainannya atau alat mainnya, sehingga tidak tercampur antara satu mainan dengan mainan yang lainnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, bacalah buku manual book yang ada pada mainan kalau ada. Kalau teman-teman pernah melihat gitu ya, di lab APE itu ada beberapa alat permainan indoor yang ada di dalam lemari itu kebetulan ekspor gitu ya dari luar. Nah, itu ada manual booknya. Jadi sebelum teman-teman nanti mengajarkan anak-anak untuk bagaimana sih cara memainkannya, teman-teman harus baca dulu manual booknya. Bagaimana sih cara permainannya? Apakah ini melatih kerjasama? Apakah ini melatih kognitifnya anak? Ini bisa dimainkan sendiri? Atau seperti apa? Atau ini permainannya jadi bentuknya tuh game seperti kerjasama gitu ya? Atau seperti apa? Jadi harus dibaca dulu manual booknya. Lalu pilihlah alat main yang tidak tajam, tidak luntur, tidak mudah hancur. Jadi kalau teman-teman lagi membuat APE begitu ya, Bu kami mau membuat APE tapi dari bahannya kardus. Kan sayang teman-teman, idenya teman-teman tuh sudah bagus, tetapi dituangkan dalam alat dan bahan yang kurang tepat. Kenapa? Kardus tidak bagus, karena kardus itu mudah luntur dan mudah hancur. Kan sayang. Nanti ketika anak-anak mainkan gitu ya, kecipratan liurnya atau kena keringatnya, terus nggak bisa dipakai lagi. Dipakainya hanya sekali, itu pun cuma sebentar. Dan ketika besok mau bermain lagi, guru harus membuat APE lagi. Itu kan sangat amat buang waktu, buang tenaga. Jadi lebih baik membuat APE itu dengan bahan alat yang tepat, gitu ya, tidak tajam, karena itu akan melukai anak. Makanya juga kalau meja belajar anak itu juga sangat amat tidak disarankan bentuknya itu siku. Harus lengkung supaya tidak tajam, tidak membahayakan anak. Warnanya juga tidak luntur seperti itu. Jadi ada cat-cat khusus gitu ya untuk membuat APE. Lalu pilihlah mainan yang mendukung perkembangan dan membangun pengetahuan anak didik. Jadi ketika kita membuat APE indoor, kita harus membuat APE yang mendukung proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran pada hari itu. Ini kalau APE outdoor, lawan dari APE indoor atau kebalikan dari APE indoor. Kalau tadi indoor ada di dalam ruangan, berarti outdoor adalah di luar ruangan, di luar kelas. Biasanya dia ada di taman. Kalau sekolah itu nggak punya taman, biasanya ada di luar kelas. Seperti itu. Tujuannya sama, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi alat permainan ini pastinya diletakkan di luar dan dimainkan juga di luar. Nah, banyak manfaat yang bisa dinikmati oleh anak ketika anak bisa memainkan APE outdoor. Salah satunya adalah anak mendapatkan kebebasan untuk bergerak. Kenapa? Karena selama beberapa jam anak itu belajar di dalam kelas, pasti bosan, pasti jenuh, pasti capek. Tapi ketika kita memberikan kebebasan untuk anak, dia bisa bermain keluar, bisa bermain APE outdoor, anak-anak itu akan lebih senang. Anak-anak lebih tertarik, anak-anak lebih semangat lagi gitu ya, karena mereka diberikan kebebasan. Mereka bisa berekspresi gitu ya. Aku mau mainan ini gitu ya, mau memanjat gitu ya, atau main yang lainnya gitu. Ini ada berlari, melompat. Jadi memang APE outdoor itu lebih menstimulasi aspek motorik kasar. Kalau yang APE indoor itu dari motorik halusnya. Nah, ini adalah manfaatnya. Yang pastinya setiap alat permainan edukatif itu punya manfaat untuk kelima aspek perkembangan. Baik fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, nilai agama, dan moral. Tergantung bagaimana perspektif kita melihatnya. Apakah puzzle itu hanya menstimulasi motorik halus? Tidak. Kalau puzzle-nya itu berbentuk huruf gitu ya, itu bisa menstimulasi perkembangan bahasa,
Kalau dalam puzzle itu bentuknya atau rangkaiannya itu nanti membentuk rumah ibadah, itu kan bisa nilai agama moral, memperkenalkan rumah ibadah. Jadi tergantung nanti teman-teman mau melihat dari perspektif mana nih. Nah, ini adalah beberapa contoh APE outdoor yang ini ya. Ada jungkat-jungkit, ada ayunan, ada piring putar gitu ya. Ini macam-macamnya. Ini adalah APE indoor. Kalau indoor tuh banyak sekali. Ya, puzzle, maze, lalu menara donat gitu ya. Ini ada macam-macam lagi nih. Ada bowling, dan lain sebagainya. Puzzle tadi sudah ya, ada meronce, ada manik-manik, macam-macam teman-teman. Kalau untuk APE indoor itu memang lebih banyak variasinya. Dan memang kalau dari segi harga, itu lebih murah APE indoor dibandingkan dengan APE outdoor. Dan untuk penyimpanannya pun juga lebih sulit untuk menjaga APE outdoor dibandingkan dengan APE indoor. Kenapa? Karena kalau APE outdoor itu kan langsung terpapar cahaya matahari. Dia langsung terkena debu seperti itu. Terkena hujan dibandingkan dengan APE indoor. APE indoor kan kita bisa simpan di dalam ruangan, lebih sejuk, jauh dari cahaya matahari. Jadi lebih lebih mudah untuk menyimpannya. Nah, sekarang kita masuk dalam APE tradisional dan APE modern. APE tradisional adalah alat permainan edukatif warisan dari nenek moyang kita yang telah dimanfaatkan pada masa lampau untuk menstimulasi tumbuh kembang anak. Dan juga APE tradisional ini biasanya di setiap daerah tuh punya APE tradisional yang berbeda-beda, tergantung daerahnya. Ada juga yang sama, gitu ya, permainannya sama, tetapi penyebutannya berbeda. Gitu ya, kalau kita di sini mungkin namanya engkle gitu ya, tahu permainan engkle ya orang Jawa ya. Mungkin di daerah lain ada, tapi namanya berbeda, namanya bukan engkle, engklek ya, engkle ya, itulah. Lalu, nah ini permainan tradisional itu mengandung nilai budaya. Bahkan ada namanya, ada sampai dibuat mainan ya. Kalau main cublak-cublak suweng, suwengi. Nah, jadi itu ada lagunya, bahkan juga ada nilai budayanya. Kenapa permainan ini menggunakan lagu ini? Lalu ya, dulu itu kalau kita bicara zaman dulu gitu ya teman-teman ya, semua itu serba terbatas. Permainannya pun terbatas. Kalau sekarang gitu ya, semuanya itu bisa jadi mainan. Bahkan kita cuma butuh satu alat, yaitu HP, selesai. Tapi kalau kita dulu, kita harus memanfaatkan benda yang ada untuk kita bisa jadikan benda tersebut menjadi mainan. Nah, permainan tradisional ini satu dari sekian banyak warisan budaya. Jadi warisan budaya itu tidak hanya terkait dengan bahasa, lalu pakaian, gitu ya, tapi juga permainan tradisional. Semoga permainan tradisional ini masih tetap ada, gitu ya, sampai sekarang, karena sekarang itu sudah sangat amat bergeser digantikan oleh permainan modern yang begitu menarik, begitu canggih, gitu ya. Nah, permainan tradisional ini merupakan salah satu kearifan lokal. Dan itu bisa dimunculkan kembali kok sekarang. Yang meneruskan siapa? Kita yang meneruskan permainan tradisional itu. Karena permainan tradisional itu tidak ada manual book-nya. Jadi dari kita sampaikan ke anak kita. Dari anak-anak nanti sampaikan ke anaknya lagi. Jadi warisan budaya itu dari mulut ke mulut gitu ya. Tidak ada manual book-nya. Bahkan kalau kita cari di Google, itu belum tentu ada. Dan kalaupun ada seperti yang tadi saya sampaikan, kalau namanya sama, belum tentu cara bermainnya juga sama. Mungkin cara bermainnya sama, tapi bisa jadi namanya berbeda. Seperti itu. Nah, ini klasifikasinya. Ini bermain sambil bernyanyi. Nah, dalam permainan ini, para pemain menyanyikan lagu di tengah-tengah permainan seperti yang tadi saya contohkan, cublak-cublak suweng gitu ya. Lalu ini ada bermain dan berkompetisi. Jadi permainan ini mendasarkan pada kekuatan fisik, gitu ya, berupa pertandingan. Di kegiatan ini harus ada yang menang dan yang kalah. Kalau teman-teman pernah tahu
gobak sodor, tahu nggak ya permainan gobak sodor? Jadi ada batu atau kok dulu sih nggak cuman batu ya, sepatu-sepatu ditumpuk gitu ya. Nanti teman-teman bisa berkeliling, terus nanti apa namanya ada, kalau orang Jawa bilangnya gaco gitu. Saya nggak tahu kalau dalam bahasa yang lainnya. Itu nanti dilempar dan ada macam-macam, engkle gitu ya, engkle ya engkle ya, yang ada kotak, nanti ada batuannya, nanti dilempar ke belakang. Kalau saya sih gitu dulu mainnya. Saya nggak tahu di setiap daerah mungkin berbeda namanya ya. Jadi ada menang, ada kalah. Kalau batu yang kita bawa ini itu masuk ke dalam lingkaran, itu menang. Tapi kalau batunya itu di luar dari lingkaran, itu kalah. Lalu permainan psikomotor, ini memerlukan gerakan, gitu ya. Kalau permainan tradisional, kalau zaman dulu sih semuanya serba menggunakan fisik motorik gitu ya, motorik kasar. Kalau sekarang motorik halus, kita lebih terasah dulu ya. Main lompat tali, itu kan psikomotor. Apalagi lompat talinya itu eh, apa bisa dililit-lilit ya, kakinya tuh pada rangkaian karetnya. Lalu ada permainan kerjasama, ada kerjasama antara satu tim dengan tim yang lainnya, antar satu tim dengan timnya, tim lain dengan timnya, gitu ya, kerjasama dalam satu tim. Lalu permainan yang punya lawan, jadi satu lawan satu atau tim lawan tim, seperti itu. Kalau dulu tuh ada permainan apa ya, dua tim gitu ya, terus nanti antara ketua kelompoknya dengan ketua kelompoknya tuh main shoot. Tahu ya shoot ya? Ada yang shootnya tuh pakai kelingking, ibu jari, telunjuk. Terus nanti kalau kalah anaknya dikasih. Terus kalau menang anaknya lawannya itu kita ambil. Jadi panjang-panjangan gitu ya, banyak-banyakan pasukan seperti itu. Ini macam-macam. Nah, ini kita masuk dalam manfaat dari permainan tradisional. Anak tuh lebih kreatif. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan mainan yang ada. Kalau dulu itu ada namanya jeruk Bali, itu kan kulitnya tebel ya, itu bisa dibuat mainan. Bahkan sandal yang sudah tidak terpakai, itu bisa dibuat mainan. Kalau sekarang sandal sudah tidak bisa terpakai, dibuang. Jadi makanya kenapa anak-anak zaman dulu itu lebih kreatif. Lalu permainan tradisional itu bisa digunakan sebagai terapi. Ya, karena kan membutuhkan sosialisasi. Main bekel butuh orang lain untuk bermain, main petak umpet. Jadi kalau permainan tradisional itu bisa dijadikan terapi karena dia itu selain menstimulasi apa namanya motorik kasarnya, itu juga bisa menstimulasi sosialnya juga. Lalu pembelajaran tentang sosialisasi dan taat pada aturan, karena semuanya itu ada aturannya. Seperti tadi ya, kalau main sembunyi-sembunyian gitu, kita berhitung 5, 4, 3, 2, 1, terus dicari, gitu ya. Ada aturan. Nanti kalau siapa yang apa skip duluan, itu berarti dia nggak akan kalah gitu ya. Dia yang menang. Dia nggak akan jadi yang mencari-cari seperti itu. Nah, ini adalah APE modern. Itu yang dikembangkan pada masa kini. APE yang menggunakan segala kecanggihan teknologi. Ini manfaat dari APE tradisional dan modern seperti yang saya jelaskan tadi. Itu bergantung pada teman-teman bagaimana perspektifnya teman-teman untuk melihat apakah APE modern itu berfokusnya hanya pada motorik halus saja, tidak. Bisa juga dengan bahasa. Memang terlihatnya menggunakannya hanya HP gitu ya, handphone, tapi jangan salah. Justru handphone juga mempermudah kita untuk mengajarkan segala sesuatu pada anak. Kita tidak perlu membawa anak ini jauh-jauh pergi gitu ya. Cukup dengan handphone kita bisa ajarkan bahwa ada banyak loh binatang laut tanpa kita harus mengajak anak pergi ke dalam laut. Jadi memang sebenarnya kita tidak bisa menghindari yang namanya permainan modern atau alat permainan modern. Karena dengan kecanggihan teknologi yang ada, mau nggak mau kita dipaksa untuk kita kreatif menggunakan teknologi yang ada, memanfaatkan teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh apa? Kita butuh APE. Oke, kita akan manfaatkan media yang ada atau kecanggihan teknologi yang ada untuk menjadikan teknologi itu menjadi salah satu media ajar kita atau APE.
Nah, ini adalah salah banyak ya, APE outdoor, ada ketapel, gitu ya. Terus ada engkle, ini engkle, saya masih ingat sekali mainan engkle. Pakai batunya itu batu yang ringan, karena ditaruhnya di punggung tangan, ini dilempar, gitu ya. Bekel, enggrang, gasing, macam-macam. Oke, ya, ini macam-macam mainan. Kalau sekarang Play-Doh, ya puzzle, slime. Baik, sampai di sini, teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada di antara teman-teman mau bertanya, boleh. Silakan. Oh, Kristabel, silakan Kristabel. Permisi Bu. Selamat pagi Bu Ros dan teman-teman. Saya Krista, izin bertanya Bu. Apakah ada syarat untuk merawat alat permainan edukatif indoor Bu? Terima kasih Bu. Oke, syaratnya untuk merawat APE indoor. Satu, tadi ya, raknya itu harus ada labelingnya. Lalu yang kedua, jauhkan dari paparan sinar matahari secara langsung. Lalu yang ketiga, karena itu di dalam ruangan tidak menutup kemungkinan ada debu. Harus rajin dibersihkan. Kalau tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali itu harus dibersihkan. APE itu harus tetap dikeluarkan. Karena kalau APE indoor itu juga diletakkan selalu gitu ya, tidak dikeluarkan, disimpan terus-menerus, itu juga nggak baik. Warnanya itu akan mengelupas. Seperti itu. Jadi cara menjaganya atau cara merawatnya adalah dengan cara dimainkan, dibawa keluar gitu ya. Maksudnya dikeluarkan dari raknya, nanti kalau sudah selesai dimasukkan dan rajin juga untuk dilap debu. Seperti itu. Adakah pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? LK Zia, silakan. Zia. Thank you ya Krista ya. Selamat Terima pagi, Bu. kasih kembali Terima Bu. kasih, Bu. Terima. Ya, Saya selamat izin pagi bertanya, Zia. boleh, Bu? Ini saya ingin bertanya terkait APE tradisional. Di mana kan kalau dulu saya pernah melihat bahwa eh, ada sekolah itu yang ingin menerapkan APE tradisional ke dalam pembelajarannya mereka, tapi mereka bingung bagaimana cara menerapkan APE tradisional ini karena memang APE tradisional ini kan pada konsepnya dibuat bukan dibeli begitu. Menurut Ibu tanggapannya seperti apa, Bu? Oke. Apakah boleh ya API tradisional dipakai untuk pembelajaran saat ini? Saya rasa boleh, apalagi dengan kurikulum yang baru, ya, kurikulum Merdeka sangat amat direkomendasikan untuk kita kreatif dalam menggunakan alat dan bahan yang ada menjadi APE, gitu ya. Lalu bagaimana, Bu? Kita bisa mengajak mereka untuk membuat seperti itu, Zia. Jadi contoh tadi ya dari kulit jeruk Bali itu kita bisa. Tapi pastinya buahnya udah diambil dulu dong ya. Buahnya sudah diambil, tinggal kulitnya, lalu kita ajak apa namanya anak-anak untuk membuat. Atau, nah kita bisa mengajak anak-anak itu menggunakan yang paling gampang, contoh engkle. Itu kan juga melatih keseimbangan ya Zia. Kalaupun tidak bisa dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran inti, kita bisa ajak anak-anak untuk di kegiatan istirahat Zia. Itu bisa. Kita ajak anak untuk, ayo kita main engkle. Engkle itu kan ada dua kaki, ada yang satu kaki, bergantian, seperti itu. Jadi anak juga akan melatih kemandiriannya, dia akan melatih keseimbangannya. Jadi kalau memang tidak bisa dimasukkan dalam kegiatan inti, kita bikin di kegiatan istirahat. Karena tadi anak-anak tuh selalu merasa bebas kalau dia tuh mereka tuh diajak main di luar. Kalau main di dalam tuh kan terbatas gitu ya, oleh tembok. Kok di luar mereka seneng. Nah, kalau engkle ini kan kita bisa setting di luar. Seperti itu, Zia. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, terima kasih teman-teman untuk apa namanya pertanyaannya. Sekarang saya sudah berikan di WA Group ya untuk
recalling kita pada pagi hari ini, penguat materi pada hari ini. Jadi ada games, ya kita main-main dulu ya. Ada games, teman-teman sudah masuk dalam linknya, ada Kahoot. Kalau sudah, silakan nanti teman-teman mulai mengisi, mulai bermain. Sudah bisa? Diklik? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa, silakan diisi ya. Untuk memperkuat teman-teman dalam mengingat materi pada hari ini, sudah semua? Sudah? Saya sudah, Bu. Sudah, oke. Yang Sudah, Bu. lainnya? Yang lain juga sudah? Baik, kalau sudah, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Terima kasih untuk responnya teman-teman. Terima kasih untuk segala bentuk pertanyaan dan responnya gitu ya. Kita tutup dalam doa. Siapa yang pimpin doa pada pagi hari ini? Saya, Bu. Saya. Oke, Zia. Silakan Zia. Baik, Ibu Ros dan teman-teman, sebelum kita akhiri perkuliahan pada hari ini, mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami dalam perkuliahan alat permainan edukatif. Kiranya Engkau berkati dosen pengampu kami, Ibu Ros, dan juga berkati kami semua mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan online ini. Kiranya semua materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ros dapat bermanfaat bagi kami di masa mendatang kelak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you semuanya. Sampai bertemu di minggu depan ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akhiri ya. Thank you.